Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali atau bertemu untuk yang pertama kali di mata kuliah Profesi Kependidikan bersama saya, Leni Kurniati. Nah, teman-teman, di pertemuan pertama ini kita akan membahas atau sedikit diskusi mengenai spiritualitas profesi dosen. Ya. Nah, di bab ini atau pada pertemuan kali ini kita akan mengupas atau mendiskusikan bagaimana sih sisi spiritualitas dari profesi guru itu sendiri, karena di mata kuliah profesi kependidikan kita lebih fokus ke profesi guru ya, karena di bidang kependidikan maka profesi utamanya adalah guru. Nah, lalu mengapa memilih guru sebagai profesi? Pertanyaan ini sering kali muncul atau kerap kali terlintas di benak saya ketika saya melihat wajah-wajah mahasiswa baru ya. Kadang-kadang saya berpikir, wah 4 tahun kemudian mereka akan jadi sosok seorang guru atau pendidik. Kira-kira kenapa ya mereka ini memilih guru sebagai suatu profesi atau pekerjaan yang nantinya akan mereka geluti. Ketika saya lontarkan pertanyaan semacam ini, banyak sekali ini teman-teman menjawab dengan berbagai jawabannya. Ada yang menjawab karena saya mau melanjutkan profesi keluarga saya, Bu. Lain halnya dengan mahasiswa yang lain yang menjawab, profesi guru itu memang cita-cita saya sejak kecil, Ibu. Ini hebat sekali ya, jadi menggapai cita-cita begitu. Kemudian ada lagi yang menjawab, karena memang kuliah di keguruan itu biayanya lebih terjangkau dibandingkan dengan kuliah di bidang yang lain seperti teknik atau di industri itu cenderung lebih mahal, atau mungkin di kedokteran ya, maka pilihan saya jatuh di keguruan karena biayanya lebih terjangkau untuk saya. Ini ada juga yang menjawab demikian. Dan bahkan ada juga yang menjawab, ya karena sahabat saya semua pada kuliah di sini, Bu, maka saya ikut. Nah, kira-kira teman-teman, apa sih alasannya memilih guru sebagai profesi yang akan digeluti? Atau mungkin lebih mudahnya, mengapa teman-teman memilih kuliah di kependidikan? Nah, coba teman-teman kita refleksikan. Silahkan teman-teman lakukan perenungan. Renungkan dalam hening dan temukan 3 alasan kalian untuk menjadi seorang guru. Nanti boleh dituliskan ya di kertas, tuliskan mulai dari alasan yang terkuat hingga alasan yang paling lemah. Ini suatu perenungan pribadi ya, jadi mungkin akan berbeda antara satu dan lainnya. Temukan 3 alasan kalian untuk menjadi guru. Oke ya. Nah, kemudian teman-teman mungkin akan menemukan berbagai faktor atau alasan yang mendorong kita untuk menjadi seorang guru ya. Baik itu alasan yang kuat ataupun alasannya yang lemah. Alasan kuat seperti yang tadi saya sampaikan, memang ini adalah passion saya, Bu. Mungkin ini adalah cita-cita saya sejak kecil, atau saya ingin melanjutkan perjuangan guru-guru teladan, atau saya ingin mengubah peradaban dunia dengan menjadi seorang guru. Well, itu adalah suatu alasan yang sangat kuat untuk kita bisa mengambil profesi sebagai guru. Tetapi mungkin ada juga alasan-alasan lemah di balik itu. Apapun faktor yang mendorong kita sebetulnya untuk menggeluti suatu profesi itu tidak pentingnya faktor pendorongnya. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana nanti ketika kita sudah menggeluti profesi tersebut. Misal nih, sekarang ini saya jadi guru
faktor mendorongnya atau alasannya tidak terlalu kuat, Bu. It's okay, no worry. Tetapi yang paling penting adalah nanti ketika kalian jadi guru, kalian melakukannya semua all out. Ya, kita melakukan semua hal yang terbaik yang bisa kita lakukan ketika kita sudah mendalami profesi tersebut. Kenapa? Karena profesi ini adalah bagian dari aktualisasi diri yang terwujud dalam aksi nyata. Ya, aksi nyata itu artinya harus ada produk, ya, harus ada produk. Nah, di sini adalah yang kita ketahui sebagai suatu aktualisasi diri, ya. Jadi teman-teman silahkan mengaktualisasi diri mulai dari sekarang. Apa sih, kenapa sih, dan bagaimana sih? Nah, ini harus bisa menjawab 5W dan 1H. Oke ya teman-teman ya. Sebetulnya ada apa sih dengan guru? Why? Kita ngobrolin tentang banyak hal tentang guru. Selain karena memang mata kuliah kita ini adalah profesi kependidikan ya, maka kita akan mengupas tuntas mengenai profesi keguruan ini. Tetapi memang guru itu memegang peranan yang vital ya teman-teman, baik dalam tumbuh kembang secara psikologis anak, atau dalam hal ini anak sebagai siswa ya, karena setiap anak melalui fase-fase sebagai siswa sejak dini. Nah, jadi peran guru itu ada sejak anak-anak di usia dini bahkan hingga mereka menginjak dewasa muda seperti teman-teman di mahasiswa. Jadi kalau di tulisan ini bilang a teacher takes a hand, opens a mind and touch a heart. So ini menunjukkan bahwa seorang guru itu tidak hanya mengajar, memberitahu, ya, menunjukkan yang salah, tetapi seorang guru itu juga menggandeng tangannya, membuka pikirannya, dan juga menyentuh hatinya. Ini yang dilakukan oleh seorang guru. Kenapa? Karena guru ini adalah agent of change, ya. Pernah dengar ya teman-teman ya? Agent of change itu artinya agen perubahan, di mana dengan guru itu bisa membuat banyak sekali perbedaan atau kita bisa make a difference. So, anak-anak di kelas kita ini mutlak lebih penting dari apapun. Bahkan siswa-siswi ini lebih penting daripada pelajaran itu sendiri ya. Ini yang mengatakan adalah seorang pakar namanya Milady McCarthy. Jadi artinya yang mau disampaikan adalah jangan sampai kita mengorbankan siswa hanya demi ketercapaian pembelajaran. Itu salah teman-teman. Jadi kita harus mengutamakan siswa di atas apapun, bahkan pelajarannya. Nah, kalau diintegrasikan dalam kurikulum terbaru kita sebut sebagai pembelajaran terdiferensiasi. Artinya pembelajaran yang berbeda atau pembeda. Why? Karena every person is unique. Karena setiap anak itu punya keunikan sendiri-sendiri, maka guru tidak boleh memberikan treatment yang sama kepada sekelas anak yang berbeda. Ini yang kita sebut sebagai pembelajaran terdiferensiasi. Maka kita harus bisa membuat atau mentreatment seorang anak sehingga potensinya itu muncul. Ya, setiap anak itu potensinya berbeda-beda. Dia punya kemampuan, dia punya keterampilan, dia punya potensi yang berbeda. Maka kita juga harus memperlakukannya atau memberikan treatment yang berbeda sehingga mereka bisa berkembang masing-masing dengan optimal. Ya, yang perlu digarisbawahi adalah every person is unique. Setiap orang itu diciptakan berbeda satu sama lain dan semua unik. Jadi bagaimana guru itu membuat suatu perbedaan? Guru itu bisa membuat perbedaan hanya dengan bagaimana mereka menyapa, bagaimana mereka membimbing, mendampingi, memperlakukan. Hal ini akan membuat perbedaan besar dan mendasar pada kehidupan seorang anak didik. Coba perhatikan bagaimana guru yang memberikan sentuhan untuk penguatan, bagaimana guru itu bisa memberikan teladannya secara langsung kepada siswa. Ini sungguh memberikan hasanah atau memberikan petunjuk kepada siswa ya,
untuk ke depannya, bagaimana mereka nanti kemudian menjalani kehidupan selanjutnya. Nah, mungkin kita sebagai seorang guru, mungkin Anda nantinya harus mulai berhenti untuk sekedar memberikan nilai silang atau memberikan tanda salah, ya, memberikan tanda-tanda kegagalan dalam setiap pekerjaan siswa. Setiap kali bertemu hanya tanya, tugasnya sudah dikerjakan atau belum? Wah, ini guru zaman dulu ya, karena kalau di masa sekarang ini itu semua sudah harus dihilangkan. Ketika ketemu sama siswa, tanyakan hal-hal yang lebih membuat atau menstimulasi siswa untuk menceritakan, karena kita memberikan kesempatan mereka untuk juga mengekspresikan diri. Misalnya, hai, apa yang kamu lakukan hari ini? Bagaimana pencapaianmu? Apa yang kamu inginkan? Tawarkan kepada siswa ya. Jadi kita tidak hanya melulu memberikan, tetapi tawarkan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan. Itu menjadi suatu penawaran penting dalam kegiatan kita belajar bersama. Nah, teman-teman, untuk melihat bahwa guru itu memberikan suatu perbedaan, mari kita lakukan refleksi ya. Refleksi yang kedua, teman-teman silahkan lakukan penelusuran mendalam terhadap kenangan masa lalu di saat sekolah ya. Sekolah itu boleh dari mulai PAUD, TK, SD, SMP, SMA, atau bahkan kuliah. Nah, ini kita nanti akan refleksikan, teman-teman telusuri kenangan-kenangan dalam tersebut, hadirkan figur-figur guru yang ada yang lewat di masa-masa kita, baik itu guru yang hangat dan menyenangkan, atau sebaliknya, guru-guru yang mungkin tidak menyenangkan ya. Silahkan teman-teman telusuri lebih mendalam dan tuangkan ingatanmu dalam jurnal kenangan. Nanti teman-teman buat sebuah jurnal kenangan ya, yang isinya ada list atau daftar pengalaman menyenangkan dan pengalaman kurang menyenangkan semasa sekolah. Dan di situ ada figur guru. Nah ya, yang dipengaruhi oleh figur guru. Jadi nanti ada pengalaman menyenangkan dan juga ada pengalaman yang tidak menyenangkan. Tuliskan di bawah refleksi 1 ya. Tadi di atas ada refleksi 1, kemudian ini refleksi 2, tuliskan. Pengalaman menyenangkan dan kurang menyenangkan yang dipengaruhi oleh figur-figur guru yang mendampingi kita semasa sekolah. Silahkan dilakukan, teman-teman. Nah, kemudian setelah kita lakukan refleksi ya, kira-kira ada nggak sih peran guru? Dan bagaimana peran guru yang sebetulnya kita inginkan ya? Bagaimana menjadi seorang guru yang baik tentunya ya. Kita nggak akan bicara tentang gimana jadi guru yang tidak menyenangkan. Tentunya kita akan berbicara bagaimana menjadi seorang guru yang menyenangkan, yang inspiratif, yang luar biasa ya. Kenapa? Karena guru itu kalau sekarang ini saya boleh sebut guru itu influencer ya. Jadi kalau influencer itu pasti punya yang namanya follower dan juga ada haters ya. Nah, followers ini adalah orang-orang yang admire atau menjadi penggemar seorang guru. Jadi, wah saya senang sekali sama sosok guru A ya. Saya suka dengan gaya mengajarnya, saya suka dengan gaya berbicaranya, saya suka gaya berkomunikasi, dan mungkin saya suka bagaimana dia mengencourage siswa untuk tetap bersemangat dalam belajar. Itu kalau follower. Tetapi seorang influencer pasti tidak lepas juga dari haters ya teman-teman. Nah, guru juga pasti punya haters. Mungkin masih tugasnya terlalu banyak, mungkin ngajarnya tidak enak, atau mungkin caranya menyapa atau memberikan sapaan itu kurang menyenangkan bagi mahasiswa atau bagi siswa. Nah, inilah kita sebagai seorang influencer ya, bagaimana kita bisa menempatkan diri di depan seluruh viewersnya siswa ya, dan kita bisa memberikan teladan-teladan baik supaya
followernya lebih banyak teman daripada hatersnya ya. Itu adalah goals kita nanti. Nah, ada nih berdasarkan riset ya, ada pendapat dari 4.000 anak di Akademi Ilmu Sains Beijing, China ya, tentang guru yang baik dan ideal. Ini versi anak-anak di Cina, 4.000 anak. Tapi mungkin cukup mewakili ya pemikiran anak-anak secara umum. Nah, yang pertama, ibu guru adalah ibu bagiku. Jadi mungkin kalau bapak guru adalah bapak bagiku ya. Artinya kenapa dia disebut sebagai ibu adalah uh, guru ini mendengarkan semua masalah dan keluh kesah siswa dan membantu memberikan penyelesaian masalah. Jadi jangan mengeluh ketika dicurhati oleh siswa. Ini adalah tugas utama kita sebagai guru dan itulah yang disukai oleh siswa karena siswa itu memang butuh panutan, butuh teladan, dan gak hanya itu, butuh mungkin mentor, konselor, fasilitator, butuh trainer, butuh coach, dan guru harus bisa melakukan itu semua. Ya, betul sekali ya. Nah, kemudian yang kedua, ternyata guru ideal menurut anak-anak adalah ibu guru yang selalu melucu di dalam kelas. Nah, ini kalau di anak-anak dibilangnya melucu di kelas menulis karena mungkin anak-anak itu paling males ya kalau pelajaran menulis ya. Nah, sehingga anak-anak jadi senang dan tertarik sehingga secara nggak sadar itu mereka sudah menulis dengan sendirinya, dengan lancar gitu ya. So, artinya mungkin secara umum atau secara general bisa kita anggap bahwa siswa itu menyukai guru yang menyenangkan, atraktif dan fun di kelas ya. Itu secara umum memang disukai oleh siswa karena membuat suasana menjadi cair dan tidak tegang karena dengan suasana yang menyenangkan pembelajaran akan jauh lebih mudah diterima oleh siswa. Nah, kemudian ada lagi sosok guru ideal yang disenangi siswa di sana ya, bahwa guru yang menghormati harga diri anak, kemudian sensitif terhadap emosi anak. Nah ini ya, jadi kita ada penghargaan terhadap individu-individu ya, meskipun itu adalah siswa-siswi kita masih kecil, tetapi kita harus memberikan penghormatan terhadap setiap individu. Kemudian sensitif terhadap kondisi emosi anak, misalnya di kelas udah kelihatan nih siswanya bad mood gitu kan, ya jangan dipaksa juga untuk misalnya belajar bareng kita atau dipaksa untuk mengerjakan yang kita inginkan. Nah, lihat kondisi emosi anak dulu, kondisikan emosinya, sesuaikan moodnya, baru kemudian kita ajak untuk belajar bersama dan berkolaborasi. Nah, ini adalah hal-hal yang mungkin seringkali dilupakan atau ditinggalkan oleh guru-guru kita sekarang ini. Nah, kemudian guru yang ideal pun memberi kebebasan untuk siswa mengekspresikan diri. Jangan lupa berikan kesempatan siswa untuk berbicara. Berikan mereka peluang untuk mengekspresikan diri, untuk berkarya, dan jangan batasi mereka hanya dengan pengetahuan-pengetahuan kita yang sedikit. Ya, perlu kita sadari bahwa sebagai guru, pengetahuan kita itu tidak ada apa-apa, hanya seperti buih dalam lautan ya. So, bisa jadi hasil karya siswa yang diberikan siswa itu jauh melebihi ekspektasi kita. Maka berikan mereka ruang untuk menunjukkan itu, menunjukkan potensinya ya. Nah, kemudian guru ideal ini juga guru yang bisa bersikap adil terhadap setiap anak, apapun latar belakangnya ya, meskipun dia anak presiden, jangan bedakan. Atau jangan dibuat VIP begitu ya. Ataupun misalnya mereka anak orang yang tidak mampu, latar belakang sosial ekonominya rendah, ya jangan dibedakan juga. Artinya kita memberikan perlakuan yang sama. Kita hanya membedakan anak berdasarkan potensinya. Maka kita memberikan treatment yang tepat terhadap setiap anak, tapi bukan berdasarkan latar belakang, apalagi sosial ekonomi. No, it's a big no ya. Tidak juga kita bedakan terhadap gendernya atau kemampuannya. No. Itu tidak boleh dilakukan oleh seorang guru ya, membeda-bedakan siswa. Nah, dan yang terakhir, guru ideal menurut mereka adalah guru yang penyayang dan perhatian. Ini yang sering dilupakan bahwa kita harus memberikan sedikit sentuhan kasih sayang dalam setiap
pertemuan kita dengan siswa. Bisa kita tunjukkan dalam bentuk perhatian-perhatian kecil, seperti sapaan-sapaan hangat ya ketika bertemu. Apa kabarnya, sehat atau tidak, keluarga bagaimana, dan kemudian bagaimana mood-nya hari ini, senang atau tidak, dan lain-lain. Tanyakan apabila mereka ada kesulitan dan bagaimana kita bisa membantu mereka dalam menghadapi kesulitan-kesulitan itu. Nah, ini adalah contoh perhatian-perhatian kecil yang bisa kita berikan kepada siswa kita. Selanjutnya, ini masih tentang profil guru ya. Ini kalau menurut Prof. Renat Kasali nih, profil guru di Amerika Serikat. Di negeri Anda, di Indonesia, guru sangat sulit memberi nilai. Ini kalau bahasa kita itu guru-guru pelit nilai gitu ya. Karena di Indonesia masih sering ditemui guru itu memberikan nilai dengan wow, tega begitu ya. Nah, di Amerika Serikat atau di US ya, United States, itu filosofi mendidik di sana itu tidak untuk menghukum, tetapi untuk merangsang seseorang untuk lebih maju atau mengencourage ya seorang siswa untuk lebih termotivasi belajarnya. Jadi mereka itu tujuannya tidak untuk memberi hukuman, tetapi untuk mengencourage atau merangsang anak untuk mau maju. Dan pertanyaannya penting, bisa nggak kita mencetak orang-orang hebat dengan cara memberi hambatan dan rasa takut? Saya pikir nggak ada orang hebat yang dibentuk dengan hambatan dan rasa takut. Ketakutan-ketakutan itu hanya membuat potensi orang itu terhadang, tidak bisa berkembang dengan optimal. Maka please, para guru, jangan berikan hambatan dan jangan berikan rasa takut kepada siswa-siswi, ya. Sehingga kita bisa memberikan encouragement yang tepat dan mereka bisa berkembang dengan sangat optimal dan sangat baik. Dan tentunya itu yang kita harapkan sebagai guru ya, nantinya sebagai profesi yang akan digeluti oleh kita semua. Nah, kemudian spiritualitas profesi guru ya. Jadi spiritualitas itu nilai di dalam diri atau di dalam jiwa kita untuk menggeluti profesi guru. Nah, spiritualitas dalam diri seorang guru adalah upaya dan kapasitas untuk meningkatkan integritas, motivasi, dan kepuasan kerja. Jadi ketika kalian memilih profesi sebagai guru, itu memang kita sudah ada motivasi dan integritas ya, keteguhan hati, serta ada kepuasan dalam diri kita ketika kita mengambil profesi tersebut. Ini yang perlu kita bangun dari sekarang. Kemudian hal itu tidak hanya dibangun tetapi juga dipelihara secara berkesinambungan. Jangan sampai mood kita naik turun ya. Lalu di kemudian hari kita menyesal, aku menyesal nih kenapa aku jadi guru gitu kan. Jadi kita harus pelihara supaya semangat kita terjaga. Dan spiritualitas ini juga memiliki nilai dan makna bahwa profesi ini adalah panggilan hidup atau mungkin cita-cita. Teman-teman boleh pikirkan bahwa hadirnya seorang guru itu mengubah seluruh bangsa. Percaya atau tidak? Tentu saja harus percaya, karena setiap profesi yang ada diciptakan oleh seorang guru ya. Jadi satu profesi guru ini menciptakan banyak profesi yang lain, karena memang mulai dididik oleh seorang guru sehingga mereka memiliki profesi-profesi lain. Dan spiritualitas profesi guru itu nantinya akan tampak atau terwujud dari kesatuan cara berpikir, cara bertindak, dan cara bersikap. Bagaimana kita berpikir seperti seorang guru, bersikap seperti seorang guru, dan tindakan kita juga mencerminkan tindakan seorang guru. Tentunya guru yang baik ya. Dan ini menjadi sebuah semangat atau passion jika kita terus-menerus menghayati, memaknai, dan menumbuh kembangkan sebagai pembiasaan. Jadi kalau teman-teman adalah calon guru, silahkan ditumbuhkan mulai dari sekarang sehingga kita nanti kembangkan sebagai suatu pembiasaan. Melekat di dalam jiwa kita sehingga kita punya tampak secara spirit itu, spirit guru sudah ada di dalam diri kita. Ini penting teman-teman. Tetapi jaga ya spiritualitasnya, semangatnya, dan juga motivasinya sebagai seorang guru. Maka untuk itu
untuk menumbuhkan spiritualitas kita sebagai seorang guru, kita lakukan refleksi yang ketiga. Tadi kita sudah lakukan refleksi 1-2 ya. Kita lanjutkan di bawahnya dengan refleksi yang ketiga. Teman-teman silakan hadirkan guru-guru hebat dan baik. Ingat ya, hadirkan saja guru-guru hebat dan baik yang pernah kalian temui di dalam hidup persekolahan ya. Kemudian ekspresikan melalui tulisan hal baik apa saja yang dilakukan oleh guru tersebut. Hanya hal baik, saya garis bawahi ya. Tidak perlu tuliskan yang tidak menyenangkan. Tuliskan saja hal-hal baik dan berikan dampaknya pada kehidupan kalian. Ada dampaknya atau tidak? Silahkan teman-teman tuliskan daftarnya. Kalau hanya 1, 2, 3 atau mungkin punya banyak kenangan yang baik dengan guru-guru terdahulu ya. Sehingga dampaknya apa? Memberikan dampak apa? Entah dampaknya itu jangka pendek, jangka menengah, ataupun jangka panjang yang masih dirasakan hingga sekarang. Itu berbeda-beda setiap kasusnya. Nah, nanti kita akan baca bersama-sama refleksi teman-teman, sehingga nanti bisa memberikan, mengkayakan pengalaman kita dan pemahaman kita tentang spiritualitas profesi guru. Apa sih makna sesungguhnya yang terkandung, atau apa sih yang bisa kita lakukan sebagai seorang guru, tentunya untuk menjadi seorang guru yang baik. Nah, kira-kira ini teman-teman di pertemuan 1, mohon maaf ya, di pertemuan pertama kita hanya bahas ini aja dulu, jadi kita refleksi diri dulu ya, tentang spiritualitas profesi guru. Kita akan ketemu lagi di pertemuan 2, pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.